mengadakan dialog ya. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan tentunya semangatnya masih terus menyala setelah kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, pagi ini kita hadir kembali dalam dialog spesial dengan tema Semangat Kemerdekaan, Semangat Mengajar, Jejak Prestasi Guru SMK Negeri 5 Aceh Tengah. Kemerdekaan, pendengar, bukan hanya tentang bagaimana kita mengenang jasa para pahlawan, tetapi bagaimana juga semangat perjuangan itu kita lanjutkan melalui profesi, pengabdian, dan karya terbaik kita sebagai anak bangsa. Guru adalah sosok penting dalam perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari ruang kelas lahir generasi yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Dan pagi ini pendengar sudah hadir bersama kita guru yang berprestasi dari SMK Negeri 5 Aceh Tengah, yaitu Kak Sabariah Musnaini SPD. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bang Cibro. Apa kabar nih Kak, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Bang Cibro gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, baik, tentunya terima kasih nih kita ucapkan kepada Kak Sabariah yang sudah hadir kembali di RRI Rimba Raya dan tentunya sudah bersedia berbagi cerita serta pengalaman bersama pendengar kita nih. Ya, terima kasih kembali Bang Cibro sudah diundang untuk kesekian kalinya. Oke. Pengalaman yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk semuanya. Oke, baik, amin. Mungkin untuk bisa diceritakan untuk awal nih Kak, bagaimana hari kemerdekaan kemarin nih? Apa yang sudah dilakukan bersama dengan murid-murid di sekolah? Atau mungkin belum lagi melaksanakan berbagai aktivitas untuk kegiatan hari ulang tahun? Atau seperti apa nih mungkin? Ya, kemarin sesuai dengan surat undangan dari Bupati Kabupaten Aceh Tengah untuk seluruh pegawai negeri dan ASN yang berada di ruang lingkup Kabupaten Aceh Tengah, itu melaksanakan upacara penaikan bendera memperingati HUT RI ke-81 tahun. Itu di lapangan Musara Alun, Bang, yang biasanya selama ini dilaksanakan di depan kantor Sekdakap. Untuk tahun ini perdana kembali dilaksanakan di lapangan Musara Alun, mengenang kembali beberapa puluh tahun ke belakang yang biasanya masa-masa saya SD, SMP, acara HUT RI itu dilaksanakan di lapangan Musara Alun, Bang Cibro. Jadi ada beberapa sekolah kemarin yang kita mewakili untuk hadir mengikuti upacara di sana, Bang Cibro. Iya, apakah juga termasuk ikut juga untuk penurunan bendera Kak sore kemarin? Iya, tentu saja ikut Bang Cibro sebagai rasa nasionalisme terhadap cinta tanah air, wajib dong Bang Cibro harus ikut acara memperingati HUT RI tahun ini. Luar biasa kemarin ya, katanya sempat diguyur hujan lebat ya sore-sore kemarin ya. Iya, untuk penurunan bendera kemarin itu sempat diguyur hujan Bang Cibro. Apapun yang terjadi, hujan, badai, angin, dalam suasana kemerdekaan. Iya, oke, baik. Kalau hari ini kita cuma diguyur hujan Kak ya. Kalau dulu mungkin para pahlawan nyawa selembar pun dilepaskan untuk negara ini ya. Iya. Iya, benar sekali Bang Cibro. Jadi hujan aja rasanya tidak sebanding dengan nyawa yang sudah dikorbankan oleh para pahlawan kita Bang Cibro ya. Betul sekali. Oke, baik Kak Sabariah. Kita baru saja memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau menurut Kakak nih, apa makna kemerdekaan bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan pengabdian nih Kak? Ya, merdeka dalam arti kata merdeka berinspirasi, merdeka berkreasi, merdeka dalam mendidik anak negeri Bang Cibro di tengah sekarang gempuran yang luar biasa dari gawai ini, gadget ini, benar-benar menjadi satu tantangan bagi kita kaum guru, terutama ini di dalam kelas, bagaimana menempa karakter anak-anak ini supaya tidak terus tergilas lah, terbawa arus dengan serangan gempuran media sosial ini, Bro. Betul. Oke, baik. Kemudian kita tahu Kak, guru itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Apa yang dulu membuat Kakak tertarik memilih profesi sebagai seorang guru, walaupun disebut juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa? Iya, dulu itu awalnya saya hanya suka
seni Bang Cibro, karena Iya. mungkin dari SD gitu, dari kecil itu sudah sering ikut lomba-lomba, Mhm. kemudian merasakan bagaimana itu menang, merasakan Iya. bagaimana itu kalah. Jadi dari sana terus termotivasi, terinspirasi untuk saya harus memilih seni gitu. Kayaknya di sini nih jiwa saya gitu. Dan Iya. alhamdulillah pada tahun 2004 itu saya lulus SMA, kemudian Mhm. melanjutkan perkuliahan. Itu sempat kuliah di 2 universitas, Bang Oh, Cibro. gitu. Iya iya iya. Kalau dulu itu namanya IAIN Araniri, kalau sekarang Mmm. mungkin UIN ya, UIN ya, UIN Bang ya. Cibro ya. Iya, betul betul betul. Sempat di sana itu ngambil jurusan biologi gitu, karena Oh, takut pada iya. masa itu di Unsiahnya nggak lulus gitu, Oh, ngambil iya. seni budayanya. Mhm. Nah ternyata begitu di Unsiah buka, saya Mhm. tes lagi, Mhm. alhamdulillah lulus Wah, wah di wah seni wah. pilihan Sendra Tasiknya, di seni Iya. budayanya. Seiring berjalan waktu saya sempat kuliah nih Bang Cibro, sempat Mhm. ngejalanin kuliah 2 semester, kemudian itu tahun 2004 kan Aceh dilanda tsunami ya Bang Iya, Cibro ya. betul 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 betul. Mhm. Iya, jadi setelah tsunami, kemudian mata kuliah juga di Sendra Tasik lebih fokus ke prakteknya, sehingga nggak terkejar lagi dua-dua Bang Iya, Cibro. Akhirnya heeh. dengan memutuskan berhentilah di IAIN Aranirinya Mhm. dan lanjut di fokus di Sendra Tasik Bang Cibro pada saat Oke itu. oke oke. Apakah keduanya sempat selesai juga, Kak? Gimana Bang? Apakah sempat selesai di kedua kampus ini, di UIN Araniri sama dengan di USK-nya? Iya, nggak sempat selesai Bang, hanya Oh, iya. menyelesaikan di Unsiah saja. Di Mhm. IAIN waktu itu hanya bertahan 3 semester. Oke 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 oke. Oke, baik mungkin, bisa disampaikan juga Kak, Kakak ini kan salah satu guru yang berprestasi ya di SMK Negeri 5 Aceh Tengah. Mungkin bisa diceritakan nih Iya. apa yang membuat Kakak bersemangat untuk menjadi seorang yang berprestasi? Atau mungkin bisa diceritakan prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai selama ini? Ya mungkin motivasinya itu tadi Bang Cibro ya, karena Mhm. dari kecil tuh udah suka dengan dunia seni, sehingga ketika ada tawaran-tawaran dalam seni maupun bidang-bidang kebudayaan itu Iya. terus saya ambil begitu Mhm. kesempatan-kesempatan itu, baik itu pelatihan ataupun menjadi narasumber dan lain sebagainya untuk mengupgrade diri. Mhm. Sehingga dari situ terbukalah peluang-peluang untuk event-event perlombaan guru berprestasi Iya. gitu Bang Cibro, hingga Mhm. ikut satu persatu event-event tersebut gitu, sampai Mhm. akhirnya kemudian di menulis juga, akhirnya Oh. mencoba ke dunia menulis, akhir-akhir ini menghasilkan beberapa buku juga, antologi Oh, iya, puisi. Ya heeh. akhirnya satu-satu dijalani pelan-pelan, ternyata oh ini ya gitu, passion saya Heeh. ternyata oh ini gitu. Jadi selain juga bisa menambah cerita pengalaman ke anak-anak siswa-siswa di sekolah, di dalam kelas Bang Cibro, sehingga mereka Mhm. juga termotivasi, ini loh gurunya gitu, kamu harus lebih Oke. hebat, lebih bisa dari ibu gitu Oke, Bang iya Cibro. iya. Wah, sangat menginspirasi, Kak, ya. Heeh. Dan mungkin pendengar, untuk Anda semuanya juga mungkin satu pemberitahuan juga ya, Kak Sabar ini juga sempat membintangi satu buah film kemarin ya, yang bersama dengan artis terkenal itu Reza Rahadian yang berjudul Black Copy. Iya Bang Cibro, Heeh, iya. betul. Ini tentunya Mungkin satu kalau cerita prestasi film juga. Black Coffee, Heeh. saya sendiri mungkin satu-satunya yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang terlibat di dalam film Black Coffee ini Bang Cibro. Iya, heeh, betul betul, heeh. Mungkin bisa dicerita sedikit Kak, bagaimana sampai terjerumus ya di film Black Copy tersebut? Iya, untuk di film Black Coffee sendiri Bang Cibro, itu awalnya saya ada komunitas di Teater Jelinga namanya, Iya. itu kita ikut casting dari Teater Jelinga. Mhm. Dari sanalah lolosnya menuju ke film ini Bang Cibro. Iya, mhm, betul betul. Jadi membawa nama komunitas ini lolos, Heeh. bergabung bersama kawan-kawan rekan-rekan seniman lokal lainnya, Iya. sehingga kita bisa terlibat dalam film yang layar lebar lah, satu-satunya Iya. mungkin masih yang kita rasakan yang hadir di Aceh Tengah Bang Cibro. Iya, betul betul. Sepertinya di Provinsi Aceh atau di dataran tinggi Tanah Gayo mungkin satu-satunya Kak ya? Iya Oke, iya. baik, untuk prestasi Kak, tentunya ada proses panjang. Tantangan apa yang paling Iya. berkesan untuk Kak Sabar selama mengejar prestasi-prestasi tersebut? Tantangannya mungkin bisa jadi Eee inspirasi Kak?
Iya, mungkin ada satu event Bang Jibro itu, guru berprestasi bidang inklusi. Itu saya hanya menyelesaikan, dokumen, best practice dan segala, persyaratannya itu dalam waktu, 3 hari Bang Jibro. Oke, heeh. Dalam waktu, 3 hari di mana pada saat itu saya mengangkat, tentang, siswa saya Iya. yang berkebutuhan khusus, namanya disleksia waktu itu Oh, yang, apa namanya, tulang belakangnya sedikit membungkuk gitu, sehingga heeh, dia kan agak kesusahan lah, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, apalagi pada materi iya, seni tari, Bang Cipto. Tapi setelah saya melakukan, penelitian, lakukan, kegiatan-kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas gitu, ternyata itu, mhm, sangat berdampak positif pada siswa tersebut. Dan dia bisa, beraktivitas, layaknya teman-teman yang normal lainnya gitu, Bang Cipro. Dan itu menjadi, satu kebanggaan bagi saya dan akhirnya mendapatkan, juara satu pada tahun, 2023 waktu itu Bang Cibro. Dan oke. saya juga nggak menyangka dengan waktu 3 hari bisa menyelesaikan semua administrasinya, begitu diumumkan, alhamdulillah ternyata, ya inilah di balik 3 hari bergadang, gitu Bang Cibro. Oke, baik. Mungkin disleksia itu satu, hal yang baru untuk pendengar kita. Mungkin bisa Kakak ceritakan ini. Mungkin ada juga pendengar-pendengar kita yang mempunyai, keluarga atau mungkin tetangga dengan kondisi yang sama. Bisa diceritakan, Kak? Iya, kondisinya waktu itu, anak ini kalau tidak salah saya, terjatuh barangkali Bang Cibro ya, sehingga Heeh. dia menyebabkan tulang punggung belakangnya itu seperti naik ke atas gitu Bang Oh, Cibro. Jadi iya. anaknya seperti, membungkuk gitu Bang Cibro. Jadi, Mhm. kalau kita lihat, kita susah sendiri gitu, kita sebagai, yang normal nih gitu Bang Mhm. Cibro. Tapi ternyata bagi, siswa ini ketika dia menari, ketika dia berinteraksi dengan, rekan-rekannya itu, ternyata dia mampu, bahkan lebih luas geraknya Oh. dibanding teman-teman yang lain Bang Cibro. Iya, 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 iya. Tentunya ini sangat menginspirasi nih, Kak, ya. Iya. Heeh, oke, heeh. Baik, sebagai guru SMK nih, tentu siswa tidak hanya membutuhkan teori, Kak, ya, tetapi juga keterampilan. Bagaimana Kakak membangun Iya, keterampilan Bang motivasi Jibro. siswa agar mereka mau Iya, belajar dan berkarya dan mengembangkan keterampilan mereka? iya, di SMK itu ada pembelajaran yang namanya sistem blok Bang Jibro. Iya, mhm, Jadi sistem sistem blok itu kita 1 minggu ini, pelajaran umum gitu, mhm, kemudian 1 minggu iya, ke depan nanti kita pelajaran, produktifnya gitu. Jadi mhm, di pembelajaran umum itu kita di blok 1 minggu supaya menghasilkan, karya, menghasilkan, produk gitu. mhm. Nah ketika dalam pembelajaran, seni budaya sendiri, saya berusaha dengan anak-anak apalagi sudah diberikan waktu leluasa di Iya, dalam kelas gitu karena sudah mhm, diblok Bang Cipro 1 hari itu bisa masuk dalam kelas itu selama 4 jam gitu. Jadi selama 4 jam itu kita sudah bisa nanti menghasilkan, teori dulu kemudian iya, langsung kita praktekkan gitu. oke, Kalau yang mungkin, semester-semester ke belakangnya, di semester 1 itu kita mhm, teori dulu, semester mhm, 2 nanti, baru praktek, praktek eksekusinya gitu Bang iya, Cibro. Tapi di mhm, semester ini kita coba sistem blok, itu sudah seiring jalan dia Bang oke, Cibro. Jadi lebih mendapatkan hasil gitu di dalam mhm, kelas. Ketika misalnya kita, materi ini tentang pengetahuan tari gitu. Jadi tentang mhm, pengetahuan pengetahuan tari ini sendiri nanti bisa terus menghasilkan, oh tari itu begini, oh langsung nonton, mhm, video tarinya, oh tari itu bentuknya begini gitu iya. Bang Cibro. Jadi lebih panjang waktu dengan siswa, bereksplorasi di dalam kelas gitu. Oke, baik. Sebagai seorang guru yang berprestasi, Kak, punya metode tersendiri nggak supaya dalam proses belajar mengajar agar suasana belajar di kelas itu tidak membosankan dan siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran? Ya tentu strateginya Bang Cibro, yang pertama sekali siswa Mhm. kita ajak, bagaimana, cinta dulu dengan pelajarannya dan Oke, suka dulu dengan iya. gurunya gitu. Ketika dia sudah suka dengan Mhm, pelajarannya, tentu dia suka juga dengan, gurunya gitu Bang Cipto. mhm, Itu yang, iya, menurut saya, poin penting yang bisa heeh, menginspirasi bagi anak-anak. Makanya ketika saya heeh, hari pertama masuk ke dalam kelas itu, ya, saya perkenalan itu memang cukup mendetail Bang Cibru. Saya mhm, ceritakan dulu pengalaman-pengalaman yang bisa mereka memang memotivasi, menginspirasi bagi mereka, "Oh ternyata guru saya
segini loh gudang prestasinya gitu. Oh, iya, Dan saya iya. terus memotivasi anak-anak bahwa mereka bisa lebih daripada Mm-mm. saya gitu Bang. Oke, oke. Baik, sekarang kita hidup di zaman digital nih Kak. Bagaimana Kakak memanfaatkan Iya, iya Bang. teknologi ya dalam proses pembelajarannya? Untuk media saat ini Bang tentu sangat membantu Bang ya Iya, betul. dalam hal positif nih pembelajaran kita bilang. Kenapa? Karena dengan dunia sekarang, media sosial sekarang kita bisa menjadikan contoh untuk anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu Bang. Ayo kita cari ini. Nah, ini loh contohnya gitu. Iya, Bisa lebih mengena kepada siswa-siswa kita Bang daripada kita bercerita ceramah begini tapi nggak ada hasil gitu, artinya nggak ada contoh bukti nyata yang bisa mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari Bang. oke. Dan tetap contoh jadi bagian yang terbaik Kak, ya dalam proses belajar dan mengajar Iya. ya. Karena Iya, setinggi Bang. apapun teori, sebesar apapun teori, kalau tidak diiringi dengan contoh yang menjadi teladan bagi anak-anak, tentunya ini kan akan hasilnya nol besar begitu ya. Iya, Mm-mm. nggak seimbang gitu Betul, Bang ya. betul. Oke, baik. Dalam Iya. prosesnya Kak, untuk meraih prestasi, tentu ada banyak pihak yang memberikan dukungan. Siapa yang paling banyak memberikan semangat kepada Kakak nih? Apakah keluarga, anak-anak, atau suami ini sendiri? Yang pertama tentu dukungan suami Bang Iya. ya, dan anak-anak juga. Mm-mm. Kemudian ada doa orang tua yang senantiasa mendoakan kita anak-anaknya gitu Bang ya. Mm-mm. Karena saya sendiri kalau misalnya nggak mungkin gitu, karena ada beberapa rekan-rekan yang ketika sudah menikah, mempunyai anak, itu kegiatan berkeseniannya itu terputus gitu Mm-mm. Bang. Iya. Kegiatan untuk mengikuti event-event atau ajang-ajang lomba gitu itu Iya. sedikit terkendala gitu. Betul. Tapi ketika kita menemukan pasangan yang hobi di dunia yang sama, mendukung, itu akan seiring waktu berjalan dan membuat kita motivasi, oh saya harus mengikuti ini, oh saya harus bisa, saya harus menang misalnya gitu Bang Jibro. Dan Betul. ya ada orang tua juga Bang, keluarga yang terus nantiasa mensupport, mendukung kegiatan gitu Bang. Iya. Artian yang tentu positif ya Bang ya. Iya, betul. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat ya Kak ya, guru sekarang ini kan kesabarannya itu sepertinya tak terbatas ya. Kesabaran yang luar biasa. Setipis tisu ya Bang ya. Apalagi dengan peraturan-peraturan sekarang Kak ya. Kita dalam memberikan pelajaran kepada siswa kita ini pun harus memenuhi berbagai ketentuan. Tidak boleh main fisik, kemudian tidak boleh bully segala macam. Kalau dulu mungkin ya dengan berbagai proses pengajaran guru-guru terdahulu, kita mungkin bisa sabar ketika mereka memakai sejenis alat begitu kan untuk mungkin sebagai pembelajaran supaya jangan terjadi lagi begitu kan. Dengan keadaan sekarang Kak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sementara kita harus tetap fokus belajar. Seperti apa Kakak menghadapinya nih? Iya, terutama kami kalau di SMK sendiri Bang ya, khususnya di SMK 5, ini kan siswa-siswa kita tuh berasal dari latar belakang yang berbeda, bahkan ada yang ngekos gitu Bang. Dan ada yang juga siswa kita yang banyak broker. Nah, inilah menjadi tantangan bagi kita bagaimana melakukan pendekatan gitu Bang, iya, betul. siswa kita. Jadi kita sebagai guru tuh harus tahu dulu latar belakang anak ini seperti apa. Apakah dia dalam kondisi Bang Cibro yatim seperti itu, atau keluarga broken. Itu kan tentu ada pendekatan-pendekatan khusus yang perlu dilakukan gitu, dengan diskusi atau tanya jawab sendiri langsung dengan siswanya, cerita, curhat lah Bang Cibro. Iya. Jadi kalau sekarang metodenya itu lebih ke curhat Bang Cibro. Jadi mereka lebih terbuka sama kita gitu, ketimbang kita dulu di rotan Bang Cibro ya. Iya, betul. Bisa pelajaran matematika nggak bisa maju ke depan, itu langsung roll mungkin barangkali Bang Cibro ya yang kena ya. Betul, ini menarik sekali Kak ya, kalau kita bercerita tentang siswa, kemudian mencari latar belakang mereka, apakah mereka dari keluarga yang sempurna atau mungkin dari keluarga yang dengan status broken gitu ya. Ini menarik sekali Kak. Tapi dengan kondisi saat ini, apakah itu juga memadai Kak?
Sementara ini yang sudah saya lakukan dan rekan-rekan juga di SMP melakukan itu memadai Bang, karena sekarang ada tambahan jam itu 2 jam untuk guru wali namanya. Oke. Guru wali, jadi itu di luar wali kelas kita punya lagi anak bimbingan gitu Bang, itu Iya. jumlahnya 4-5 orang gitu. Itu yang lebih detail kita bimbing, kita bina, kita perbaikilah karakternya gitu Bang. Itu memang lebih Betul. intensif kita membina anak yang 5 orang ini gitu. Kita tahu Iya. anggota keluarganya seperti apa Betul. keadaannya begitu Bang, sampai ekonomi keluarganya. Pokoknya semendetil mungkin gitu. Oke. Jadi ini lebih efektif sekarang Bang dalam kita memperbaiki karakter siswa itu di sekolah Bang. Tapi pun demikian kita terus bersinergi dengan orang tuanya di rumah gitu, bagaimana supaya anak ini bisa benar-benar berubah etikanya. Kita melakukan diskusi dengan orang tuanya, melakukan tanya jawab gitu, supaya anak ini tidak sebelah pihak, hanya di sekolah saja ketika dia keluar selangkah dari pintu gerbang dia kembali lagi ke habitatnya lah begitu Bang Cipro. Betul. Sangat-sangat kita hindari. Jadi terus kita juga bersinergi dengan orang tuanya Bang Cipro. Wah, kalau menurut saya menarik sekali nih Kak ya. Artinya kita nanti akan dapatkan solusi yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Setelah kita mungkin berdiskusi dengan orang tua mereka, kemudian berdiskusi dengan guru-guru yang lain. Pastikan didapatkan nanti sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan siswa kita, begitu Kak ya. Iya, benar sekali Bang Cipro. Oke, baik. Selama menjadi guru Kak, tentu ada banyak pengalaman bersama siswa. Apa satu pengalaman yang paling berkesan dan sampai sekarang nih Kakak masih ingat? Iya, mungkin kalau yang paling berkesan itu Bang, setiap siswa yang sudah pernah latihan di rumah, makan di rumah, insya Allah sampai hari ini mereka ingat gitu, mereka pulang kembali ke rumah saya gitu Bang. Bahkan ada sampai saat ini yang sudah seperti anak lah gitu Bang, udah manggil Ama ini kalau ke rumah gitu Bang. Dan SMP ikut saya Bang, SMP sudah ikut sama saya, waktu itu bergabung di Teater Jelinge, kemudian bergabung juga dia ke Ikatan Sarjana Seni Gayo, sampai sekarang bahkan hampir menyelesaikan kuliah di Banda Aceh, tetap kalau pulang kuliah pasti hadir ke rumah gitu Bang, walaupun hanya sekedar mana adik Bu, mana adik Ne gitu. Itu yang membuat saya terharu kadang-kadang Bang Us begitunya anak-anak ini menerima saya gitu Bang, menghargai saya gitu sebagai gurunya gitu. Wah, tentunya ini sangat luar biasa ya pengalaman-pengalaman seperti itu Kak ya. Oke, kalau kita melihat tema kita nih Kak, dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, apa yang ingin Kakak tanamkan kepada siswa tentang arti perjuangan dan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan hari ini? Ya, tentu Bang yang pertama sekali adalah dengan kita menghargai jasa, mengikuti upacara pada hari Senin itu dengan tertib gitu Bang ya. Itu tentu saja salah satu bentuk penghargaan kita terhadap jasa-jasa para pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, begitu Bang Cipro ya. Kemudian kalau di dalam kelas sendiri saya terus memberikan pengalaman-pengalaman yang bagi mereka mungkin hanya ya sekedar lewat lah di media sosial mereka gitu. Mereka tidak merasakan gitu Bang kan. Nah, itu yang terus saya motivasi ke anak-anak, bahwasanya kemerdekaan ini ya yang nggak begitu buka mata langsung ada ini Indonesia ini betul gitu, betul Bang. Itu yang terus kita cetuskan, kita tanamkan ke jiwa anak-anak kita supaya mencintai tanah air ini Bang. Iya, oke. Untuk tema kita hari ini Kak, semangat kemerdekaan, semangat mengajar. Menurut Kakak nih, seperti apa hubungan antara semangat kemerdekaan dengan semangat guru untuk terus berprestasi Kak? Tentunya kalau sebagai seorang guru Bang nggak ada istilah enggak semangat, walaupun dalam kondisi kadang-kadang kurang fit, agak-agak flu gitu betul. Agak demam-demam sedikit itu, mengingat kalau ada jam di kelas tuh kalau emang masih bisa bangun Bang, itu sedaya upaya masuk di dalam kelas gitu Bang. Itu juga menjadi motivasi barangkali buat anak-anak
saya di Mm. sekolah gitu Bang. Mm-mm. Bahwasanya kalau hanya sekedar sakit-sakit ringan gitu itu enggak masalah. Itu menjadi semangat kita juga Oke. gitu dalam Mm-mm. mengisi kemerdekaan ini. Itu kan belajar juga mengisi kemerdekaan gitu Iya, Bang ya. betul, Karena ke betul, depan betul. ya siswa-siswa inilah yang akan menggantikan kita nanti meneruskan bangsa ini Bang Cibro. Mm-mm. Oke, baik. Dulu ada istilah begini Kak, guru itu juga satu hobi. Dan banyak juga Iya, ketika itu guru yang terjebak dalam profesi guru. Kalau kakak iya, melihat dua hal yang berbeda ini ya, ada satu profesi yang mungkin mereka nikmati, mereka jalani karena memang sesuai dengan hati nurani. Tapi ada juga yang iya, profesi guru yang mungkin terjebak di profesi guru itu sendiri, ya kan? Sementara guru harus sabar, ya kan? Harus banyak iya, sekali pengalaman-pengalaman dalam menghadapi berbagai keadaan apa? Siswanya, orang tuanya, lagi guru-guru yang lain. Menurut kakak nih, kedua profesi ini seperti apa? Yang inginnya akan harus berjalan terus ya kan? Tetapi mungkin karena iya, iya Bang. backgroundnya yang berbeda, ini kalau kakak menilainya seperti apa? Mungkin kalau menurut saya itu Bang belum ketemu aja sama momen yang pas gitu Heeh. Bang. Karena memang kadang terjebak itu nggak mengenakan Bang ya. Iya, Kita mau kita kembali juga nggak mungkin gitu. Mau berhenti juga di tengah jalan juga nggak bisa gitu Bang iya, Cibro. Artinya sudah Sud- terkurung lah gitu Bang Cibro, iya, terjebak dalam suasana gitu Bang. iya, heeh. Mungkin kalau menurut saya itu belum ketemu aja sama momen yang pas gitu Bang. Belum klik Kadang-kadang juga begitu kak kita ya? merasa jenuh Bang. Betul. Merasa jenuh dengan rutinitas yang kita jalani, belum lagi seperti kami ini para emak-emak juga gitu Iya Bang kan. betul. Belum rutinitas di sekolah, rutinitas di rumah gitu. Itu kadang-kadang memang ada satu momen merasa jenuh gitu Bang. Cuman Betul. kadang-kadang kemudian tersadar lagi, ya ini loh yang sudah kita pilih gitu dan ini harus dipertanggungjawabkan Bang. Iya. Menurut saya itu tadi Bang, belum ketemu momen yang pas aja bahwa guru itu ya memang mulia. Guru itu memang ya satu profesi yang memang sangat mulia di mata anak-anak dan di mata orang gitu Bang. Iya. Untuk meneruskan cita-cita generasi muda ini ya adanya di tangan guru gitu. Dan guru itu nggak hanya di dalam sekolah saja, tentu di luar juga mereka akan mendapatkan guru-guru dari pengalaman yang mereka jalani di luar sana gitu betul Bang. kali. Dan tentunya secara agama juga ini untuk seorang guru Kak ya, ada pahala-pahala yang mengalir ketika kita nanti meninggal dunia begitu kan. Ada doa-doa yang kita tidak tahu ini siapa begitu kan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa kita. Betul. Dan itu juga mungkin salah satu menjadi penyemangat untuk kita untuk senantiasa menekuni profesi sebagai seorang guru gitu ya. Iya Bang. Oke, baik. Mungkin ada pesan Kak untuk guru-guru yang lain juga khususnya guru di Aceh Tengah agar tetap semangat mengabdi dan mencetak generasi yang berkualiti nih Kak. Seperti apa pesannya? Dimanapun rekan-rekan guru berada hari ini dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Teruslah bergerak, teruslah semangat, teruslah berjuang, bahwasanya merdeka itu tidak hanya hari ini tapi merdeka setiap hari dalam kita mendidik dan mengajar generasi muda untuk bangsa Indonesia yang akan maju ke depannya nantinya. Oke, baik, luar biasa. Sebelum kita tutup Kak, perbincangan ini mungkin juga ada pesan khusus dari Kakak untuk siswa yang mungkin ada siswa sekarang ini sedang mendengarkan dan merasa dirinya belum memiliki prestasi atau mungkin kurang percaya diri atau bahkan masih bingung untuk menentukan masa depan. Apa pesan Kakak ini untuk mereka agar tidak takut untuk bermimpi, berani mencoba dan terus berusaha untuk meraih prestasi nih Kak? Iya. Untuk siswa-siswa Ibu, baik itu alumni dari SMA Negeri 12 ataupun alumni dari SMK Negeri 5 Tariwan, dan khusus untuk siswa-siswa Ibu yang hari ini masih berada di dalam kelas mengikuti pembelajaran, teruslah semangat nak, sesuai dengan cita-cita negeri ini, bahwasanya negeri ini suatu hari nanti adalah berada di pundak kalian, bahwasanya suatu hari nanti negeri ini adalah berada di bawah kepemimpinan kalian. Maka dari itu teruslah belajar, teruslah
semangat menuntut ilmu. Ilmu itu tidak hanya di dalam sekolah, tapi ilmu juga di luar sekolah, dan yang terutama adalah ilmu agama yang harus kalian terus camkan, tanamkan di dalam jiwa kalian, sehingga nanti itu menjadi bekal hidup kalian di masa kalian nanti yang akan datang. Oke, baik. Pendengar Erin Baraya, luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini ya. Banyak hal yang kita petik dari pengalaman Kak Sabariah Musliani SPD, bahwa menjadi guru bukan hanya tentang berdiri di depan kelas atau menyampaikan pelajaran. Lebih dari itu, guru adalah sosok yang ikut menyalakan semangat, membangun kepercayaan diri, membentuk karakter, dan mempersiapkan generasi penerus bangsa. Semangat kemerdekaan ternyata bisa kita wujudkan melalui hal-hal sederhana. Terus belajar, terus mengajar, terus berkarya, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa. Oke, baik, terima kasih nih Kak Sabariah sudah hadir berbagi cerita serta inspirasi ya. Sama-sama Bang Cibro, Iya. sudah diundang kembali. Oke. Jangan bosan-bosan ya Bang Cibro. Oh iya. Semoga pengalaman dan prestasi kakak ini bisa menjadi motivasi bagi guru-guru lainnya, dan tentunya menjadi inspirasi bagi siswa Amin. untuk terus belajar dan prestasi. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum. Sama-sama Bang Cibro, terima kasih kembali. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya dialog kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Bang Cibro mohon pamit ya dalam dialog spesial hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan, semangat mengajar, semangat mengajar, semangat mencerdaskan bangsa, dan semangat belajar, dan semangat meraih prestasi. Tetap bersama kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.